Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai tadi apa yang sudah dischedulkan oleh panitia bahwa setelah pembukaan Perpecat kita akan ada launching dan diskusi buku dengan judul Antologi Pemikiran PMII, Tradisi dan Alat Pergerakan, yang kemudian pada hari ini kita rangkaikan juga dengan diskusi. Nah, sebelum memasuki diskusi, saya akan perkenalkan dulu narasumber yang berada di hadapan kita. Yang pertama dulu saya perkenalkan, yang di tengah ini adalah Romo Samsi Pomalinggo. Beliau merupakan editor di buku ini, sekaligus juga sebagai Ketua IKA PMII Provinsi Gorontalo. Selanjutnya di sebelah kiri Romo itu ada sahabat Donald Tunggagi. Beliau ini siang saat ini menjadi dosen di IAIN Sultan Gorontalo. Juga ada alumni Komisariat PMI UNG dari Rayon MIPA. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan panitia, Kak. Di sebelah kiri saya ada sahabat Kadir Laweru yang tidak asing lagi di hadapan teman-teman PMI. Beliau saat ini juga merupakan Mabinca PMII Kota Gorontalo. Dan dalam sejarah Kadir kan kita tahu bersama merupakan ketua kaderisasi terlama dalam PMII Kota Gorontalo. Sedikit pengantar dari saya sebelum kita memulai diskusi pada sore hari ini. Pertama, itu tadi seperti yang sudah sampaikan dalam sambutan bahwa kepengurusan kami di awal itu langsung diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Semua pergerakan atau mobilitas manusia itu dibatasi, sehingga pengurus cabang ini mencoba untuk tetap progresif dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, dalam diskusi itu kami melahirkan satu gagasan mencoba untuk memulai kerja-kerja literasi di PMII Kota Gorontalo. Nah, awalnya buku ini sebenarnya angelnya fokus di sejarah PMI lokal. Tetapi karena kami pengurus cabang berdiskusi dengan sahabat Romo yang juga notabene-nya adalah akademisi, nah beliau menyarankan ini isunya agak sedikit melebar. Misalnya dengan ragam tema tetapi modelnya sekumpulan esai. Nah, sehingga itu tawaran itu kami rasa cukup bagus sekali, sehingga kami memulai dengan model apa yang sudah disampaikan Romo. Nah, sebelum itu kami juga melakukan prakondisi, misalnya melaksanakan kelas menulis esai, juga membentuk tim 9 yang ini kemudian menseriusi gagasan untuk kemudian supaya buku ini bisa terlaksana. Nah, untuk penggarapan buku ini dimulai kurang lebih pada bulan Oktober. Jadi kalau dihitung dari bulan Oktober sudah ada sekitaran 4 atau 5 bulan proses penggarapan buku ini. Tapi memang fullnya itu dari Romo, selain juga dari PMI, dari pengurus cabang. Buku ini tidak akan lahir juga tanpa kehadiran atau tanpa dieditori oleh Romo Samsi Pomalinggo. Nah, tema kita pada sore hari ini menggiring arus literasi berbasis tradisi dan realitas. Ini tema adalah paduan pikiran yang disampaikan oleh Ketua Tim Penulis sahabat Ikal dan juga pengurus cabang. Tentu juga ada masukan dari Kak Kadir. Nah, kenapa kita mencoba untuk menggiring arus literasi PMI Kota Gorontalo berbasis tradisi dan realitas? Karena memang PMI itu lahir di Gorontalo atau menjadi cabang itu 1967, itu dia menjadi cabang. Nah, otomatis tapi kader-kader PMI sudah ada 1966. Tetapi kemudian 1967 itu sudah berbentuk cabang. Nah, namun proses PMI lahir di Gorontalo terutama itu sekedar dituturkan, tidak ada satu dokumen apapun itu yang ditulis oleh pengurus-pengurus sebelumnya untuk membuktikan kapan sebenarnya PMI ada di sini. Nah, proses yang kami buat waktu itu, saya ditugasi oleh Romo Samsi untuk menulis soal sejarah PMI lokal, tapi tidak semua bisa saya dapat datanya. Terakhir kami ketemu dengan Prof.
Usman Kaharu. Beliau saat ini sudah sangat tua, tapi daya ingatnya masih sangat kuat. Nah, kami menjumpai itu untuk kemudian ada bukti-bukti seperti kartu anggota. Nah, atas dasar ini kami coba memulai kerja-kerja literasi di Gorontalo, karena memang sudah sekitar 50-an tahun itu tidak ada panduan kaderisasi atau sejarah literasi yang ada di Gorontalo. Nah, atas dasar ini kami coba membangun pelan-pelan, menyicil semua ini, tapi dengan tradisi yang ada di PMI, namun kemudian tidak melupakan realitas yang ada di Gorontalo, baik soal kemiskinan, soal diskriminasi, soal intoleransi. Itu yang kemudian kami mencoba menyisir pelan-pelan. Nah, dengan sejumlah narasumber ini, insya Allah sahabat-sahabat akan disuguhkan beragam pandangan, karena memang semua ada 2 orang alumni PMI Kota Gorontalo dan juga Romo Sansi, meskipun merupakan alumni Manado, tapi kontribusi beliau terhadap PMI Gorontalo sangat luar biasa. Nah, saya untuk memulai diskusi kita pada sore hari ini, saya berikan kesempatan pertama kepada editor buku ini, sahabat Romo Samsi Pomalingo. Waktu dan tempat diisilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati sahabat sekretaris PCPMI Kota Gorontalo, mantan ketua PCPMI Kota Gorontalo, sahabat Manusia Tua, sahabat ketua PCPMI Kota Gorontalo, sahabat Aprianto, sahabat-sahabat ketua komisariat, ketua rayon di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Nahdlatul Ulama, Universitas Iksan, Universitas Bina Taruna, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya ingin memulai. Sebetulnya saya hanya ingin mengangkat, nanti akan ada 2 pemateri, sahabat Abdul Qadir Rawero dalam hal ini sebagai ketua Yayasan Pendidikan Gorontalo Republik, dan sahabat Abdul Qadir ini alumni UIN Jakarta. Beliau ini sedang menulis beberapa buku, lebih khusus mengenai Bulamongondo. Sayang sekali bukunya nggak nyampe sini, karena di Bulamongondo sudah habis diborong. Kita insya Allah dari pikiran beliau saja. Baik, sahabat-sahabat, sebetulnya keinginan menulis buku tentang PMI Gorontalo itu dimulai sejak tahun 2010. Saya kemudian menggagas itu, meminta 15 orang penulis sahabat-sahabat PMI ketika itu. Dalam waktu 3 bulan saya kasih waktu, tapi tidak ada satupun tulisan yang masuk. Itu 2010. Saya kemudian berpikir mungkin ini di Gorontalo tidak ada tradisi seperti itu. Tapi alhamdulillah di 2020 pada bulan Agustus, sahabat April, setelah saya memberi materi di PKD, kemudian beberapa sahabat menemui saya termasuk sahabat April itu berkeinginan untuk menulis buku. Sebetulnya jauh sebelumnya, seperti disampaikan sahabat nulis ke saya, jauh sebelumnya sebetulnya sudah ada tulisan-tulisan itu. Ketika itu ditulis karena masih komputer, jadi ada beberapa tulisan sahabat-sahabat ketika itu ada di sahabat nulis. Nah, memang kita ingin mereproduksi itu dan ingin diterbitkan lagi jadi buku. Ini penulis ini kalau nggak salah lebih dari 20-an, mungkin sekitar berapa ya, saya lupa. Tapi saya bangga ada penulis termuda. Penulis termuda itu dia orangnya semester 1 ya, itu Sahabia Nurmila ya. Ada Sahabia ya. Itu semester 1 mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Dan paling tua itu di pengurus cabang itu sahabat Ika kalau nggak salah ya. Itu S2 sekarang. Semester berapa ya? Semester 2. Soalnya calon kaprodi di Politeknik Multimedia Gorontalo. Nah, memang
ketika itu ada kesaksian dari saya bahwa buku ini tidak akan jadi. Karena saya kasih waktu sebulan, ternyata sebulan itu nggak cukup. Baru ada satu yang menyetor tulisan, itu sahabat Galang Parena Raya yang orang katanya sudah mengundurkan diri dari PMI. Saya nggak tahu, mungkin jangan-jangan dia terpapar ISIS atau bagaimana. Ini harus ditelusuri orang ini. Dan banyak tulisan sebetulnya yang kemudian dikirim ke saya. Saya memang bekerja editor itu tidak mudah. Jadi saya memutar otak saya ini lebih dari 360 derajat. Ada beberapa tulisan yang dikirim, saya koreksi, saya pikir kalau saya kembalikan, ini tidak akan balik lagi, tidak akan kembali lagi. Udahlah, saya yang perbaiki saja kalau begitu. Jadi beberapa tulisan itu harus saya perbaiki, walaupun mungkin tanpa menghilangkan substansi dari apa yang menjadi keinginan si penulis itu. Saya mencoba. Dan alhamdulillah beberapa tulisan juga dari sahabat-sahabat, termasuk sahabat Donald, ada sahabat Abdul Qadir. Ini penulis terakhir ini dikejar. Saya bilang kalau tidak ada sahabat Abdul Qadir Lawero, maka tidak sempurna buku antologi PMI. Alhamdulillah dia memberi tulisan itu sudah decline. Itu dari penerbit bilang, Bang ini udah dijaga. Saya bilang sebentar, masih ada satu penulis. Kalau nggak muat tulisannya, Gorontalo bisa bahaya. Oh gitu ya Bang. Iya. Selesai. Dan alhamdulillah ada tulisan dari sini. Tema-tema memang saya kira ini masih debatable, tapi saya pikir daripada enggak ya, nanti kita pikir aja ya. Jadi misalnya soal bagian pertama itu PMI dalam lokalitas Gorontalo. Ini bicara tentang bagaimana PMI di Gorontalo, sejarahnya, kemudian bagaimana krisis identitas warga pergerakan PMI Gorontalo. Dan di bagian kedua itu kaderisasi PMI dan COVID-19. Ini memang kenapa harus ditulis, biar kemudian ada memori di kepala kita tentang bagaimana kepengurusan Aprianto ini pada saat pandemi. Alhamdulillah walaupun di saat pandemi kreativitasnya tidak hilang, menjadi sebuah ruang inovasi dalam rangka melahirkan karya ini. Dibuatlah tadi yang disebut dengan kelas menulis. Hanya ada berapa orang itu dari pagi sampai sore. Jadi memang sulit. Dimulai dari menulis paragraf pertama itu udah sulit sekali. Jangan itu menulis tentang apa itu, shocking sentence, jadi kalimat yang menggugah begitu. Itu susahnya luar biasa. Nah, ya, tapi dilatih dengan penuh kesabaran, mereka bisa menulis dengan baik. Kemudian selain itu di bagian ketiga itu bicara tentang polemik dalam tubuh PMI Kota Gorontalo. Kenapa ini penting sama-sama? Biar ini menjadi memori kolektif bahwa PMI di Kota Gorontalo pernah jatuh bangun begitu, ya. Tapi jangan jatuh terus, harus bangkit dan bangun untuk bergerak. Kemudian di bagian keempat itu PMI keislaman dan keindonesiaan. Ini ada beberapa tulisan, misalnya ada tulisan sahabat Abdul Qadir Ersak, kemudian sahabat Arfan. Nah, yang menarik adalah tulisan dari sahabia Yulia Sri Rezeki. Itu radikalisme agama, panitia surga dan tanah air kita. Ini keren. Kemudian bagian kelima terakhir, PMI kaum milenial dan moral kita. Nah, sama-sama. Sebetulnya buku ini sekitar 340-an halaman. Tapi saya minta di press biar kemudian jangan terlalu tebal. Karena di bagian itu ada lampiran, itu materi-materi maba-maba. Kenapa itu dituangkan? Karena ini menjadi bacaan wajib kita untuk ber-PMI. Ya. Nah, alhamdulillah buku ini juga bisa terbit karena bantuan dari sahabat-sahabat alumni. Ada sahabat nulis ketua, kemudian juga beberapa sahabat-sahabat Donald. Mereka harus saya minta untuk berdonasi untuk menerbitkan buku ini. Kalau tanpa mereka buku ini nggak terbit. Dan alhamdulillah buku ini bisa terbit walaupun di tengah gonjang-ganjing dualisme kepengurusan. Sahabat Aprianto, kemudian sahabat
Salah satu ketua Farhan Ibu. Jadi sahabat Afrianto, ketua PMI Kota yang domisili di Kota Gorontalo, sahabat Farhan Ibu, ketua PMI Kota Gorontalo yang bergerak di Kabupaten Gorontalo. Ini lucu juga sebetulnya, tapi tidak apa-apa, itu dinamika saya kira. Tapi juga jangan terlalu larut-larut. Nah, apa sebetulnya esensi dari buku ini sahabat? Esensinya adalah sebuah kebangkitan gerakan literasi. Ayo PMI, sahabat-sahabat PMI, jangan terlalu ternina-membohkan oleh kebesaran PMI, tapi sebetulnya di otak kita nggak ada apa-apa. Jangan ternina-membohkan dengan kejayaan PMI di luar kita, yaitu di Jawa dan Jakarta, tapi kita di Gorontalo tidak ada apa-apanya. Dari sisi pengetahuan, pengalaman dan sebagainya. Olehnya kami juga mengucapkan terima kasih di sini hadir dari Kahmi, kemudian juga Hami dari GMKI, mungkin juga Begri. Kami merasa berterima kasih. Insya Allah kalau mungkin ada, sebetulnya sahabat Sabia ada keinginan besar untuk memberikan buku ini kepada sahabat Sabia. Tapi karena PMI Kota Gorontalo belum punya sekretariat, mereka ingin jual belikan buku ini biar punya sekretariat. Rencana itu ya, mau ambil perumahan. Jadi dari penghasilan penjualan buku mau ambil rumah di perumahan itu akan dijadikan sekretariat permanen. Nanti soal setorannya itu tanggung jawab kami, alumni. Ya. Berapa sih sebulan, misalnya sebulan 700 paling juga kumpulnya ada 100, ada 50. Daripada nggak jelas di aula NU, nggak jelas juga di mana-mana juga nggak jelas. Malu-maluin sama HMI dan GMKI, mereka udah punya sekretariat permanen, kita belum punya. Padahal sebenarnya di Gorontalo besar sekali NU. Masa Muhammadiyah punya sekretariat, kita belum punya sekretariat. Saya kira itu. Jadi sahabat Sabia jangan kemudian bilang, masa mau jual ini? Karena untuk sekretariat sebetulnya. Jadi kita berharap dari penjualan buku ini, bukunya nggak mahal-mahal amat kok. Lebih mahal dari handphone sahabat Sabia. Bukunya kalau nggak salah 100.000 satu ya. 100.000 satu, murah sekali. Saya kira ini pengalaman saya sebagai editor. Insya Allah ini bukan karya pertama dari PMI bukan PMI Kota, tapi PMI Gorontalo. Baik itu Buale maupun Huwato, Kabupaten Gorontalo, kemudian kota itu sendiri terus berkaya. Kami sebagai alumni akan mensupport Anda sahabat-sahabat sekalian dalam berkarya, terutama dalam hal produksi pengetahuan. Saya kira itu dari saya sebagai pengantar, sebagai editor. Terima kasih sahabat Mulis yang sudah mendorong ini. Karena luar biasa sambutannya juga begitu sangat memukau dan memberi salam takjil kepada para penulis. Ya. Di sini ada penulis Afrianto Raja, dalam hari ini Muhammad Rifali IP, Hapi. Kemudian Fadli Haju ada, Fadli Haris sama Fadli dari Setia Bela Taruna, trio Andi Abdul Rahman, kemudian ada trio Tiada ya? Ada, kemudian dan kawan-kawan atau dan sahabat-sahabat lain. Ini saja dari saya. Saya mohon maaf, saya harus dulu dibawa karena saya ingin mendengarkan dua materi. Iya, harus begitu. Kita ingin mendengarkan materi dari Ketua Yayasan Pendidikan Gorontalo Libu, ya, dan juga sahabat Donatur Kaki ini dosen di IAIN Sultan Hamid Gorontalo. Ya, insya Allah kita harapkan mereka bisa bicara banyak soal buku ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin sahabat Kadir, sahabat Donald saya dibawa karena tidak enak temani sahabat Mulis, saya tidak enak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pengantar sedikit dari Romo Saksi selaku editor di buku ini. Jadi selanjutnya kita akan mendengarkan paparan pertama dari sahabat Donatur Kaki. Beliau ini saya sudah sebutkan tadi bahwa merupakan alumni PMI Kota Gorontalo, juga adalah akademisi, juga menyumbang di salah satu tulisan di buku ini. Nah, saya ingin kami semua di sini mendengar bagaimana tanggapan dari Kak Donald terkait upaya PMI Kota Gorontalo dalam menyicil gerakan literasi di Gorontalo di tengah ketidakjelasan konflik yang selalu mencederai PMI Kota Gorontalo. Waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Mabinca PMI Kota Gorontalo, yang saya hormati Wakil Ketua PCNU Kota Gorontalo, Ketua IKA PMI Provinsi Gorontalo, serta Ketua Yayasan Nulung Darul. Udah lama saya nggak hadir di Konvercap. Terakhir saya hadir Konvercap seperti ini itu di zaman siapa? Pertarungan Aan sama Galang di sana. Setelah itu kemudian fokus untuk studi. Nah, sekilas memberi gambaran ini sebenarnya ini jebakan. Nah, sebenarnya saya justru ingin mengambil ilmu dari Romo Samsi sama Kak Kadir Lawero. Zaman saya itu ketua PC-nya Kak Yandri sama Ronald Lamonte. Kemudian Rayon Lipa waktu itu memang yang paling balero dan yang merawat kita itu Kak Kadir. Jadi kalau ada senior yang paling tinggi makom yang saya dengar Kak Kadir. Karena dia mulai dari gedung kembar dan sebagainya itu Kak Kadir yang ini ketika Yonipa itu dipandang sebelah mata, Fis dan Pak Kota itu terlalu begitu wah di BNG. Nah, Kak Kadir tetap merawat ini Yonipa luar biasa. Itu sekilas tentang pengalaman ber-PMI dan jasa besar. Saya kira Kak Kadir ini salah satu senior PMI yang belum dapat jabatan apa-apa di samping biasanya. Semoga ini paling banyak rekomendasikan tapi nggak mau menurut jabatan, ini bahaya. Terlalu paradigma istilahnya harus balik masyarakat pinggiran sama kritis dan transformatif itu terlalu kuat sama Kak Kadir. Yang seharusnya menggiring arus itu harusnya duduk di struktural, Kak Kadir yang mau untuk ambil paradigma itu. Tapi kalau saya baca tulisan Kak Kadir di buku ini luar biasa. Bagaimana Kak Kadir ingin bahwa PMII di Gorontalo itu tidak merupakan hidupnya untuk kembali ke pesantren, soal-soal di pesantren, dan itu pemikiran yang progresif dan luar biasa saya kira. Nah, saya belum hormat juga untuk sahabat Sabia sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan semoga puasa hari ini lancar dan tidak ada yang berbuka di tengah jalan. Saya ini agak bingung mau ngapain. Saya justru sebenarnya ingin jadi penanggap. Awalnya Romo, saya ingin dengar apa Romo sampaikan, kemudian saya jadi penanggap dan melengkap semua, kemudian Kak Kadir dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa. Saya ingin bahas bahwa buku ini bagi saya adalah lompatan yang luar biasa di PMI Kota Gorontalo. Buku ini lahir bagi saya secara pribadi itu sangat luar biasa sekali karena keluar dari pakem tulisan-tulisan anak PMI. Nah, awalnya setahu saya anak PMI itu kalau nulis itu agak dilumat. Kalau baru selesai baca Gramsci, nulisnya ada tolong organik, kemudian baru baca filsafat dan sebagainya, itu nulisnya filosofis dan sebagainya. Dan buku ini bagi saya sesuai dengan realitas. Kalau temanya menggiring arus literasi PMI berbasis tradisi dan realitas, buku ini sangat realitas dan melompati dari gaya menulis PMI umumnya. Nah, bahkan saya melihat bahwa dengan berani mengungkapkan dinamika PMI Kota Gorontalo di buku ini ini catatan sejarah. Dengan mengungkapkan ini sebegitu luar biasa, sebegitu detail dan sebagainya, itu jadi catatan sejarah. Dan saya kira itu sesuatu yang menurut saya
pilihan besar. Apalagi untuk buku satu-satunya. Tapi bagi saya ini sebuah karya yang untuk ukuran PMI Kota Gorontalo itu lumayan fenomenal. Nah, seingat saya ada satu tulisan yang mengutip Ahmad Hifni. Tulisan Ahmad Hifni, kebetulan Ahmad Hifni itu teman saya seangkatan di SPS. Dia nulis tentang buku satu tulisan tentang PMI dan saya diskusi banyak tentang dengan dia terkait dengan perkembangan PMI belakangan. Kata dia memang kayaknya PMI kita itu mulai apa istilahnya tersentrifukal dalam artian gerakannya itu sudah apa istilahnya tidak lagi mengikut gerakan induknya. Kadangkala ber-PMI secara garis pemikiran itu udah mulai menjauh dari NU. Kata itu kritikannya dia juga. Karena saya bisa ingat bahwa cara untuk mengembalikan PMI ke NU, kalau untuk Jawa misalnya masih kemungkinan untuk kembali ke NU, tapi di luar Jawa itu untuk mendekat, jangan pun mendekat, soal saja itu sulit. Nah, tulisan Kak Kadek itu bagi saya perlu dibaca oleh kader-kader PMI untuk kembali lagi kita ke pesantren. Minimal oke lah Anda kritis dan sebagainya, Anda bisa berteoritisasi yang melangit, tapi Anda harus membumi untuk memahami realitas kondisi Gorontalo misalnya kalau bahasnya tradisi itu dengan soal-soal ke kiai-kiai, ke para sesepuh kita, minimal lewat soalnya kita dengan para sesepuh kita akan dapat hikmah dalam artian kita akan lebih legowo lagi untuk apa istilahnya, minimal konflik yang tidak produktif kita akan lebih cair. Saya justru ingat bahwa kalau konflik itu tadi saya sempat dengar dari Pak Mukhlis ketika bicara tentang gambaran umum DCP di Kota Gorontalo, saya justru ingat satu ada gium terkait dengan konflik itu. Biasanya yang tidak konflik itu hanya orang awam dan orang yang berilmu. Itu. Jadi ilmunya mumpuni itu lebih gampang untuk toleransinya, lebih gampang untuk istilahnya. Kita lihat kita punya beberapa ulama misalnya dan itu konfliknya sangat keras dalam turas. Kalau yang pernah masuk pesantren itu pasti melihat perbedaan pandangan di kalangan ulama yang kadang-kadang begitu gencar. Cuma karena kedalaman pengetahuan dan lain sebagainya, kita melihat mereka mampu untuk toleran. Bagaimana kita melihat Imam Syafi'i itu tidak mau baca kunut di lokasinya Imam Abu Hanifah. Bayangkan, itu sesuatu yang kita harus menangkap inspirasi bagaimana kita mau untuk apa istilahnya tidak terjebak dalam pertarungan yang kadang-kadang kontraproduktif. Jadi yang bertarung ini jangan-jangan curiga saya itu intelektual yang belum selesai. Jangan-jangan. Karena biasanya misalnya kalau orang belajar karate yang baru ban putih dan sebagainya itu biasa itu gampang saja mau bertarung. Tapi kalau udah ban hitam itu nggak mau karena tahu bahwa ketika dia pukul itu pasti mati lawannya. Nah biasanya kalangan itu jadi ada dua. Kalau untuk menjadi orang awam saya kira tidak boleh di PMI. Mau tidak mau harus intelektualitasnya dinaikkan sampai grade yang paling tinggi sampai mencapai titik toleransi. Nah toleransi itu penting. Dan untuk itu saya kira penting untuk membaca tulisan-tulisan dari sahabat Arfanusi tentang intelektual, kemudian tulisannya Romo Samsi juga keren di buku itu terkait dengan pengkhianatan kaum intelektual. Seharusnya seperti apa kaum intelektual itu di buku ini. Dan itu bagi saya luar biasa. Kemudian gerakan literasi sendiri untuk mempersingkat penyampaian saya pada kesempatan kali ini lewat buku ini saya kira-kira mengambil 5 pokok bahasan dari buku ini. Yang pertama, bagaimana menghadirkan kalau tujuannya menggiring arus dan menghadirkan gerakan literasi di PMI khususnya di Kota Gorontalo, terutama untuk kader-kader PMI saat ini
lahirnya buku ini bagi saya adalah pemantik. Bagi saya adalah pemantik meskipun sifatnya antologi, karena senior-senior ini akan menjadi inspirasi untuk kader berikutnya, apalagi sudah mau masuk mahasiswa baru, itu jadi inspirasi. Mudah-mudahan kita berharap ke depan nanti ada yang menulis menjadi satu tulisan tunggal, satu orang minimal setahun itu ada 2-3 orang yang menulis tulisan tunggal yang tulisannya apa aja, tapi itu dari kader PMI, itu luar biasa. Ke depan nanti saya berharap kita beda buku bukan lagi antologi. Meskipun antologi itu jangan ini pertama kali, ke depan nanti kita bisa bikin antologi jilid 2, jilid 3 dan seterusnya. Tapi harus ada bisa menulis tunggal. Nah itu penting juga karena gagasan lewat tulisan-tulisan tunggal itu penting untuk memotret kondisi kita, realitas kita pada satu masa tertentu. Misalnya periode ini punya pemikiran seperti apa, potretnya seperti apa, gaya berpikir PMI-nya seperti apa dan sebagainya. Maka tadi ketika Ketua PC bilang sudah bikin prakondisi di mana bikin pelatihan menulis dan sebagainya, bagi saya harus ada yang namanya gerakan literasi di tubuh PMI khususnya di Kota Gorontalo. Secara umum, secara garis besar saya menyimpulkannya dalam 5 gerakan. Yang pertama itu ini dari tulisan-tulisan yang ada, bahwa yang pertama itu kontekstualisasi gerakan literasi di PMI. Usahakan harus mencerminkan yang namanya kesesuaian dengan realitas perkembangan era digital. Jadi tolong dipikirkan untuk penerus berikutnya setelah Konverjat ini untuk melakukan gerakan literasi yang tidak jauh dari gerakan literasi digital. Bisa bekerja sama dengan Mulondal. Ini beruntung sekali langsung dengan komisaris sama ketua yayasannya. Dan bagaimana membuat atau mengelola itu? Bikin gerakan literasi digital karena memang prawacananya kita itu di kita. Sekaligus kita taat terhadap perintah dari PBNU sendiri, yaitu Kiai Said, bahwa kita harus ikut jihad literasi, terutama jihad digital. Kemudian yang kedua, itu gerakan literasi itu harus melahirkan intelektual organik. Memang kendala kita seperti itu. PMI itu melahirkan yang kadang-kadang intelektual ya sekedar intelektual menara gading. Sederhananya kalau menara gading itu ilmu ya ilmu itu sendiri, belajar kemudian ya akses di masyarakat itu kecil, sumbangsi masyarakat itu kecil. Itu sangat sayang sekali. Biasanya itu yang paling mudah ditemukan dalam proses kaderisasi PMI. Biasa yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu nggak kuliah tapi baca buku di kamar, kemudian keluar dengan berbagai teori menurut ini, tapi hanya sebatas teori, tapi tidak kritis untuk membaca teori itu dan menggunakan teori itu untuk membaca realitas dan bermanfaat untuk realitas. Itu menara gading namanya. Jadi diharapkan adanya lahirnya dalam pandangan generasi itu intelektual organik. Jadi butuh yang namanya generasi gerakan literasi yang melahirkan generasi itu. Jadi jangan sebatas sekedar cerdas, tapi cerdas teoritis, tidak secara praktis dan sebagainya. Nah itu penting karena biar bagaimanapun PMI itu bagian dari civil society, gerakan kemasyarakatan dan sebagainya. Advokasi tetap harus jalan dan sebagainya, tapi penting untuk mampu membaca realitas dan memberikan sumbangan. Tidak harus dengan gerakan aksi berupa gerakan gerakan power tangan dan sebagainya, tapi minimal kita punya gerakan kesadaran yang dengan harapan gerakan kesadaran tersebut itu mampu akan menemukan titik kulminasinya ketika kita sudah berada di masyarakat. Oke, mahasiswa kita punya gerakan kesadaran, kemudian ketika berproses di masyarakat, kesadaran itu sendiri akan menuntun kita untuk melakukan gerakan yang lebih praktis di masyarakat, yang minimal bermanfaat untuk masyarakat. Tapi gerakan ini punya potensi untuk melenceng, maka butuh ditopang dengan gerakan yang ketiga, yang namanya gerakan untuk moralitas. Dalam artian bahwa gerakan literasi di tubuh PMI itu harus mampu menjadikan kader-kader PMI itu punya moral yang mendasar.
Dan saya senang kita punya contoh senior yang punya moral yang sangat kuat kakak. Bagi saya itu patron yang luar biasa. Karena apa maksud saya dalam poin gerakan literasi berbasis moral ini? Dalam artian bahwa kita menentang yang namanya demoralisasi. Kita melihat, mohon maaf, itu faktanya bahwa kadangkala gerakan-gerakan apapun itu, termasuk TNI, Ansor, ISMU dan sebagainya, itu hanya sebagai batu pijakan untuk merebut kekuasaan, dan itu bahaya. Dan saya senang membaca tulisannya Sahabat April ketika dia mengkritik bagaimana memanfaatkan organisasi hanya untuk kepentingan politik dan sebagainya. Seharusnya melalui gerakan demoralisasi itu diharapkan ke depan nanti itu menjadi penting untuk PMI tetap menjadi sebuah gerakan yang pijakannya bukan praktis, tapi orientasinya ke masyarakat. Saya kira itu. Jadi yang poin kedua tadi untuk meningkatkan intelektual organik itu harus dibentengi dengan gerakan demoralisasi. Kemudian yang keempat itu gerakan literasi di tubuh PMI harus diciptakan benar-benar itu apa istilahnya menguatkan tradisi. Jadi tema kita kan tema PMI untuk ulang Harlah ke-61 itu apa istilah terdepan dalam berkemajuan. Nah, ini juga polemik. Saya posting itu, kemudian ada komentar ini ngikutin Muhammadiyah. Saya bilang bahwa PMI itu ada ini di masanya kita punya tangan terkepal dan maju ke muka. Kata maju itu bagi PMI bukan sesuatu yang baru. Bahkan maju dalam artian bagi PMI itu tidak lepas dari pandangan NU. Kita terikat dengan satu adium al-muhafazatu ala qadim walau terjadi di Islam. Jadi tetap menerima hal yang lama yang baru, yang baik dan menerima sesuatu yang progresif ketika itu jauh lebih baik daripada tradisi yang lama. Jadi kemajuan dalam tubuh PMI itu tidak pernah lepas dari yang namanya tradisi. Makanya tema ketika menggiring arus literasi PMI berbasis tradisi dan realitas bagi saya itu sesuatu yang sangat progresif. Itu entah pikiran siapa, tapi bagi saya yang mengusulkan tema itu orangnya progresif. Itu bagi pandangan saya bahwa tujuan dari gerakan literasi bagi PMI itu justru menggunakan tradisi untuk membaca realitas. Dalam artian apa? Kadang-kadang kita butuh tradisi, misalnya di Gorontalo sendiri kita butuh tradisi Gorontalo untuk misalnya dalam konteks tertentu. Di buku ini saya lupa tulisannya siapa itu yang mengutip pandangannya sahabat Jamil Raji. Itu tentang bagaimana kalau John Naisbitt bilang itu thinking globally and action locally. Berpikir tetap global boleh, mendunia boleh, tindakannya lokal. Bagaimana kritik terhadap PMI yang terlalu Jawa sentris di Gorontalo juga mengikuti itu terlalu Jawa sentris, itu kembali lagi menjadi Gorontalo sentris. Jadi gerakannya itu yang Gorontalo. Jadi apa yang diambil dari gerakan di Gorontalo, yang mengambil tradisi-tradisi yang sampai sekarang tetap dipertahankan di Gorontalo. Saya ambil satu contoh. Saya pernah bilang ini bahwa di Gorontalo itu punya yang namanya 3 pilar. 3 pilar yang ketiga hal ini selalu harus saling berhubungan dengan namanya. Yang pertama itu pilar umarok, kemudian pilar ulama, sama pilar adat. Ketiga pilar ini biasa kelihatan di Masjid Baitur Rahman dan sebagainya. Jadi ada posisi duduknya, ada umarok, ulama dan adat. Kemudian begitu juga ketika pelantikan bupati-bupati kemarin itu menggunakan 3 pilar ini juga. Nah ini ciri atau turunan dari adatul lughatul syara' cara lughatul Qur'ani yang menjadi adium kunci dalam tradisi Gorontalo, gimana ada kesesuaian antara adat dengan agama. Nah saya mau bilang ini secara sederhana, ini paradigma teoantropocentris Qur'ani, kira-kira seperti itu. Jadi di Gorontalo ketiga pilar ini manfaatnya apa? Manfaatnya untuk menangkal radikalisasi. Terutama posisi Gorontalo secara geografis ini dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang rawan. Di utara ada Filipina, Mor, kemudian di timur ada Ternate, ada
anggota bekas konflik, selatan ada Poso, sebenarnya apalagi Poso. Dan eksesnya kemarin kita lihat penangkapan 7 terduga terorisme. Nah, cara untuk melindungi atau membentengi ini, saya kira kembali ke tradisi di mana PMI harus punya andil untuk mempromosikan 3 pilar ini di masjid-masjid seluruh Gorontalo. Untuk apa? Untuk membentengi paham radikal. Ketika 3 pilar ini bertahan, karena biasanya kelompok yang puritan dan intoleran itu anti terhadap tradisi-tradisi, gampang saja mendeteksinya. Dan kita beruntung, lah datang di atau ada di Gorontalo, di mana di Gorontalo ini secara kultural itu udah NU, karena kita tahu bersama bahwa yang dimaksud dengan nahdi itu ketika nggak harus kultural secara NU, tapi dimaksud dengan nahdi adalah ketika mereka mau menyelenggarakan keberagamaan atau praktek keagamaan itu mengikuti tradisi peninggalan para leluhur dan sebagainya. Kita kayak maulid, merajim dan sebagainya. Nah, pilar ini pun penting ketika ditopang dengan yang terakhir, yang kelima, gerakan literasi PMI itu adalah anti puritanisme. Jadi membuat gerakan literasi di PMI kalau bisa tujuannya adalah kita ikut perang wacana dengan gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok yang intoleran. Nah, saya senang membaca itu di tulisan tadi Sri Rejeki tentang radikalisme, Anton Hamid tentang radikalisme buku ini. Kemudian ada juga Ersat Nomonto tentang bagaimana proses dia menjadi moderat yang awalnya dia jadi HTI di buku juga. Saya menganggap bahwa ini penting gerakan ini. Jadi saya kira 5 pilar itu, 5 gerakan literasi itu penting untuk dihadirkan di PMI untuk periode berikutnya pasca lahirnya buku ini. Saya kira demikian. Allahumma fiqh wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selanjutnya sebelum kita masuk di sesi diskusi, kita mendengarkan pandangan dari Kak Kadir soal PMI Gorontalo, karena beliau ini saya sudah jelaskan tadi dalam proses kaderisasi di PMI adalah orang yang paling lama mengurus soal kaderisasi. Dan kehadiran buku ini kira-kira bagaimana pandangan Kak Kadir untuk diskusi pada sore hari ini? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan sahabat sahabatnya tercurahkan kepada kita semua sebagai umatnya. Ya, pertama-tama jujur sebenarnya saya pengennya Romo ada di sini gitu. Kenapa begitu? Karena ini mewakili 3 generasi begitu. Generasi angkatannya Romo, saya, kemudian Donald. Jadi bisa dilihat kolektivitasnya itu ada. Tapi memang kebiasaan kita di dalam forum-forum resmi maupun tidak resmi itu mengedepankan adat. Jadi mau tidak mau, karena PMI itu punya garis kultur dengan itu, mau tidak mau tetap menghormati yang namanya tua. Maka, tapi kalau secara pribadi makanya Romo harus ada di sini. Cuma karena ada kami sebagai representasi itu, mau tidak mau adat itu harus. Jadi ada pengetahuan itu harus dibawa daripada ada. Kira-kira begitu. Cuma jangan bilang bahwa yang di depan ini sudah hebat sekali, tidak. Karena kalau melihat rekam jejak gerakan pengetahuan baik dari sisi akademik maupun sisi relasi, ini 2 orang di hadapan saya, baik Romo maupun Donald, itu cukup berpengalaman. Donald itu merupakan representasi pasca sarjana Sarjana Jawa Jakarta. Saya yakin dan percaya hal yang tidak mungkin kalau dia tidak punya relasi dalam segi relasi pengetahuan, itu hal yang tidak mungkin. Sampai kenapa dia bisa membuat buku sejarah Pulau Komodo, itu hal yang tidak mungkin kalau tidak punya bisikan-bisikan dari para dedek-dedek yang ada di sana kan, gitu. Jadi kalau merendah itu klasik begitu. Kemudian Romo, ini juga Romo tadi komentar di Facebook ini, saya semua lari sebenarnya. Karena kan kalau di Facebook itu kan tafsir, jadi saya kadang ya biarlah, karena kalau tidak ada jujurnya di media sosial itu kan jadi tegang. Romo ini bisa dikenal, saya kenal Romo itu semenjak saya semester 5.
Saya kenal beliau, saya memang kenal beliau dari sisi karakter dan pengetahuan, memang orang yang konsisten dalam hal beragam pengetahuan. Dalam situasi apapun, Romo ini meskipun diajak di lubang sekecil apapun dia tetap hadir. Begitu. Jadi memang bukan membedakan antara senior orang lain, tapi memang semenjak saya kenal beliau, saya tinggal di PP2, saya kenal beliau memang orang yang memang dalam hal berpengetahuan tidak memilih orang, tidak melihat orang. Pernah saya cerita, saya melihat dia ini di ruangannya itu, karena dia tinggal di PP2, lalu ada patung salib, ada patung Buddha, ada patung Hindu. Dia bilang ini orang-orang agamanya apa ini? Saya bingung. Nah, kemudian tapi kalau melihat rekam jejak saya masuk di PNI, saya sebenarnya dulu orang yang sangat bisa dibilang fanatik dengan Islam, karena bapak saya itu orang akhirat yang memang hari-harinya saya itu dibentuk dari lingkungan keluarga yang memang kental dengan agama. Kalau tidak sholat itu dibagi dengan rotan. Jadi maka tidak mau ketika saya datang ke Gorontalo itu saya pertama masuk di sebuah organisasi yang memang semangat agamanya itu di sisi lain saya suka, tapi di sisi lain saya juga heran. Karena kenapa saya ikut pengkaderan itu? Saya masuk 2004 ya, masuk di PMI 2004. Tapi sebelum PMI saya ada ikut organisasi lain. Tapi kemudian ya mengedepankan ini kemapanan begitu. Jadi saya bilang ini apa? Ini maksudnya organisasinya apa? Berarti bisa dilarang merokok kan? Dilarang merokok. Jadi saya bilang waduh salah masuk ini. Ya sudah, kebetulan saya ketemu sama Eda. Ini Ahid itu saya kenal sama saya. Kemudian dia bilang ada organisasi namanya PNI. Sudah saya masuk. Ini singkatnya bernostalgia sebenarnya saya sampai kenapa saya mengambil sikap seperti ini. Bukan dalam artian anti terhadap ruang-ruang struktural, tidak, tapi juga ada beberapa catatan yang memang yang harus menjadi catatan kita, apalagi kalau menyangkut soal tradisi berpengetahuan yang ada di PMI. Jadi saya masuk, saya lihat dari sisi pengkaderannya, saya bilang ini sudah pas. Pertama saya lihat itu pikoma, celananya rapi-rapi, bajunya hitam-hitam, ada yang pakai sandal skiwai, robe-robe, ada yang rokok, ada yang tidak mandi, ada yang mandi. Nah ini saya bilang tempat begini. Nah sudah saya kira gitu. Kenapa di situ? Tapi saya belum kenal ini organisasi apa. Tapi saya lihat di luarnya, ada tulisan di papan situ Nahdlatul Ulama. Kemudian lambang ada gelawang PNI. Ada teman saya itu yang saya pikir dia juga peserta, ternyata dia sudah pemateri. Dia soal marhum, namanya Yudi. Itu muridnya Romo. Kemudian yang kedua Rasid Yunus. Itu angkatan saya yang sekarang sudah jadi ketua jurusan IHK di UNG. Begitu. Dia sudah mengambil posisi nyaman gitu. Kalau mereka tidak nyaman. Begitu. Tapi memang itulah, karena memang ruang kita sudah berbeda, mengambil pilihan masing-masing. Cuma sekarang memang susah dihubungi. Itulah orang kalau sudah nyaman memang anti kritik sekali. Udah susah mau dikritik, susah sekali. Tapi saya bilang itulah namanya musika harus dihargai. Nah, saya ketemu namanya Yudi. Yudi itu angkatan 24 dengan Rasid. Saya pikir mereka ini peserta, ternyata mereka ini pemateri. Yang satu mengambil tentang tema Islam dan transformasi sosial, Yudi itu, kemudian Rasid Yunus itu mengambil Islam Nusantara. Pertama waktu Upik bagas materi, dia masih duduk di samping saya, tiba-tiba sudah pas masuk Islam dan transformasi sosial, maju Yudi. Saya bilang ini organisasi apa sebenarnya kan? Dia kan masih baru, saya akan bersama-sama tiba-tiba sudah kasih materi. Nah dari situ saya pelajari, kemudian Upik mau menjelaskan bahwa kita di sini dalam NU kemudian tidak mengenal yang namanya tradisi senioritas itu tidak ada. Yang ada adalah tradisi berpengetahuan dari situ. Dan sosok yang sangat saya kagumi waktu itu memang Upik Goma, karena dia orang salah satunya yang memang membangun kerangka berpikir ideologi itu ya yang saya temukan. Sisi lainnya variasinya itu ya ketemu kawan-kawan yang di Manado, di Minahasa maupun di bagian selatan. Karena memang dulu semasa pengurus cabang itu saya memang berproses dari bawah, dari Krayo kemudian komisariat kemudian ke cabang. Nah, kenapa saya mengambil secara pribadi saya mengambil sikap seperti ini? Kalau kita bicara dalam 3 ranah identitas, tradisi dan nalar pergerakan itu, bagi saya memang pengenalan identitas itu penting.
karena di PMI pengenalan identitas itu pertama menyangkut bagian sikap dan prinsip. Karena di PMI itu dalam tradisi pengkaderannya ada disebut sebagai radikalisasi karakter. Karakter orang itu akan sangat menentukan di mana, di ruang apa dia ditentukan, begitu di ruang apa dia dipertaruhkan, di ruang apa dia akan menjadi apa atau seperti apa, itu dari karakter masing-masing orang. Dan itu diuji dari sejauh mana proses pengkaderan di setiap angkatan itu. Nah, yang membentuk saya itu, saya jujur ya, membentuk saya itu ada Romo Samsi Komalino, ada Upik Goma, termasuk siapa? Kalau secara internal ada Upik Goma, ada Romo Samsi Komalino, ada Hasan Koyo, dan termasuk juga Jemi Raji. Jemi Raji itu mantan sekretaris cabang. Dia juga termasuk orang yang banyak mempengaruhi pikiran-pikiran baik, dan sampai dengan sekarang dia ya begitulah, mengambil posisi yang tidak nyaman sama-sama kita. Kemudian selain itu ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan, itu sedikit nostalgia. Yang ingin saya sampaikan bahwa saya sadari betul memang ternyata di PMI itu tidak punya nalar tradisi akademik yang baik. Contoh, tidak bisa dipungkiri kalau kita inventarisir data mahasiswa PMI, baik pengurus cabang maupun pengurus saya, rata-rata lemah di akademik. Kenapa lemah di akademik itu? Itu bukti dari bahwasanya anak PMI itu malas sekali kuliah. Kalau bicara negara yang tidak ada itu urusan kuliah. Kalau bicara pendampingan yang tidak ada itu urusan kuliah. Padahal itu bagian daripada realitas yang mewakili representasi dunia kemahasiswaan. Dan saya sadari betul itu. Kelemahan di angkatan saya itu banyak yang lari karena memang apa yang didapat di PMI itu tidak sama dengan apa yang didapat di dunia kampus. Contoh, misalnya Donald atau teman-teman lain, kan di setiap kampus itu beda-beda jurusan. Nah, bagaimana dengan orang yang memiliki nalar jurusan sains, misalnya matematika? Pertanyaan pertama adalah, ketika dia di kader di PMI itu mendapat materi Islam Indonesia, tapi ketika dia pulang, dia akan berhadapan dengan satu dunia yang sangat positivistik, yang dimana dia tidak mempelajari Islam, misalnya tentang Islam Indonesia, tapi dia mempelajari tentang rumus. Pertanyaannya, bagaimana mengkonekkan antara matematika dengan keislaman? Akhirnya apa? Buntu. Yang terjadi adalah dia cedera dalam hal akademik. Akhirnya karena PMI tidak mampu memfasilitasi ruang akademik itu, akhirnya dia tidak lagi aktif. Belum lagi ditambah dengan konflik dan sebagainya. Akhirnya dia tidak lagi aktif. Itu tradisi akademik ya. Tradisi akademik itu bukan berarti apa? Intinya adalah setiap anak PMI itu, mau dia pengurus saya sampai dengan pengurus cabang, dia harus kuasai basis jurusan atau basis jurusan fakultatifnya. Dia orang IHK, dia harus tahu tentang ilmu hukum dan kemasyarakatan. Dia orang matematika, dia harus tahu ilmu matematika. Itu secara khusus. Secara umum, dia juga harus tahu tentang pengetahuan yang ada di PMI. Misalnya tentang sejarah Islam. Kenapa dia harus tahu? Karena ya kita bagian daripada warga yang memiliki sangat keislaman. Itu mau tidak mau harus dibekali. Karena kalau tidak dibekali itu susah. Nah, saya ingin ke depan di kepengurusan nanti yang terpilih ini, kurikulum tradisi akademik itu harus ada, agar juga teman-teman PMI ini tidak antipati terhadap PMI. PMI tidak bisa hanya bicara perlawanan, apalagi ini sekarang sudah di abad 21. Baru PMI juga tidak boleh lagi anti terhadap teknologi. Begitu. Tidak boleh anti terhadap teknologi, karena kalau kita anti terhadap teknologi, kita kalah jauh. Karena kelompok-kelompok sosial juga itu sudah memanfaatkan teknologi. Nah, terakhir, karena kita dibatasi waktu, di buku ini saya menulis tentang PMI dan pesantren. Nah, ini juga banyak PMI dan pesantren. Kalau dipresentasikan, rata-rata anak PMI itu, kalau bicara asu aja jago sekali anak PMI. Jago sekali. Bicara teori asu aja jago sekali. Tapi dalam hal praktek keagamaan, dalam hal gerakan di akar rumput itu lemah. Makanya jangan heran kalau masjid-masjid itu selalu dikuasai oleh kelompok-kelompok di luar dari kita. Contoh, misalnya sejauh mana teman-teman PMI di Gorontalo khususnya
dalam hal melakukan penghadiran itu memprioritaskan anak pesantren. Bukan dalam artian sekolah umum, tidak, tapi penting itu. Jadi yang disebut sebagai relasi menjaga pengetahuan antara PMI dan pesantren itu penting. Kenapa? Apanya yang harus disatukan, masalah keislamannya yang harus disatukan. Jadi yang tradisi silaturahmi kita itu harus digeser menjadi tradisi berpengetahuan. Kalau ke pesantren itu bukan hanya sekedar suara, tapi bagaimana membangun yang namanya pengetahuan akan kitab-kitab turas. Apa itu kitab-kitab turas? Kitab-kitab kuning. Saya bukan orang pesantren, tapi kenapa saya mengajar di akhirat? Karena saya menjaga sanad itu. Bukan saya tidak suka keluar lain, tidak. Kenapa saya menjaga sanad itu? Karena menurut saya begitu dan hadap asosiasi masyarakat itu satu syarat dalam hal pemahaman, ajaran dan tradisi keagamaan. Makanya kenapa saya memilih pesantren? Bukan dalam artian yang lain, tidak. Tapi saya memilih itu untuk menjaga real kaderisasi yang ada di PMI. Pertanyaannya, mana senior yang konsen betul mengambil ruang itu? Kalau ada senior yang anti terhadap ruang kaderisasi pengetahuan itu dipertanyakan dari ideologi. Dipertanyakan dari ideologi, dipertanyakan dari proses. Tidak boleh seorang senior itu mengklaim bahwasanya kalau ada adik-adik yang ingin belajar, kemudian sudahlah, ini bukan lagi urusan kita, sekarang bukan lagi di level ini, sudah level lain. Sekelas Kiai Said saja itu masih membaca, apalagi cuma kita. Sekelas Maimun Jubair saja itu masih membaca. Sekelas Quraisy saja itu masih membaca. Ini kiai-kiai kita. Dalam ruang apapun kita, tradisi berpengetahuan itu harus ada. Tidak boleh kita menyampaikan yang namanya tradisi. Karena tradisi itu bagian daripada adat, sikap, prinsip itu tidak boleh. Dalam ruang apapun. Kamu mau di kampus, mau di ruang struktural atau tidak di ruang struktural, tetap ada berpengetahuan itu harus dipegang. Saya selalu bilang kalau ada adik-adik yang datang, ya saya diskusi. Selama saya ada diskusi, bertanya bagaimana soal penghadirannya, bagaimana soal kurikulum penghadirannya, diskusi apa yang menonton diskusinya bagaimana. Makanya kenapa saya rekomendasikan donor harus diajar. Kenapa donor harus diajar? Karena susah saya setuju. Ini harus dihajar orang-orang di lain. Nanti kepengurusan tahun ini posisikan donor itu sebagai pembincang juga. Cocok. Yang fokus di soal pengetahuan. Jadi itu dan menurut saya hari ini di kepengurusan yang akhir merupakan satu sikap yang sangat baik karena menghadirkan buku ini. Saya rasa itu beberapa hal yang saya ingin sampaikan karena menurut saya kita juga dibatasi oleh waktu dan pada intinya semua orang yang menulis dalam buku ini itu semuanya sangat baik dan perlu ada rencana tidak lanjut nih Romo. Jadi setiap orang yang menulis di buku ini itu harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan apa yang dia tulis biar tidak hilang begitu saja. Begitu ada Arfan, ada siapa lagi di sini? Ada Sredona, kemudian juga ada Anton, ada Jamie dan kawan-kawan yang lain. Ini saya pikir juga ada siapa lagi? Ada Sarpan, ada Jun, ada Kasim, ada Kak Randi Odang Jauh itu harus dimintai pertanggungjawabannya. Di mana setelahnya? Apakah cuma habis sekedar tulisan begini atau ada hal-hal lain yang dilakukan? Itu mungkin Arvin. Oke. Jadi itu apa yang disampaikan oleh Kak Kadir sebagai narasumber yang kedua. Sahabat-sahabat, sebelum buka puasa bersama kita masih punya waktu untuk berdiskusi sekitar 40 menit ke depan. Jadi untuk sesi pertama saya membuka 3 penanya dari sahabat dan sahabiah untuk bertanya dalam diskusi kita pada sore hari ini. Jadi yang disampaikan oleh Kak Donald itu ada 2 hal. Pertama soal bagaimana seharusnya konflik di tubuh PMI ini harus dibaca, jangan kemudian terpaku dalam proses-proses polemik tadi, tetapi kemudian harus mampu melahirkan gagasan. Tentunya beliau merekomendasikan soal bangunan literasi ada 5 pilar untuk dijadikan referensi PMI ke depan, terutama untuk pengurus selanjutnya. Dan soal Kak Kadir kurang lebih kita sangat kurang dalam diskusi keagamaan memang agak kuat, misalnya soal aswaja, tetapi praktis dalam gerakan itu sangat kurang. Termasuk juga soal tradisi akademik yang anak-anak PMI agak masih kurang.
Jadi mungkin ada beberapa poin tadi itu disampaikan oleh narasumber, sahabat-sahabat bisa dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Waktu dan tempat silakan. Ayo sahabat-sahabat dari Sabia dulu. Yang nanya pertanyaannya bagus apa satu? Oke, jadi itu dari editor yang menanyakan memberikan satu pertanyaan dapat satu buku. Jadi ada 3 orang. Saya memberikan kesempatan 3 orang untuk bertanya. Yang bagus pertanyaan. Iya, pertanyaan yang bagus. Nanti Romo yang menilai pertanyaan itu bagus atau tidak. Oke, silakan yang ingin mau bertanya. Ayo, yang calon ketua cabang bertanya dulu. Yang soal verifikasi badan pekerja pemerintah dan ketua kopri, yang calon ketua itu, supaya bisa punya pandangan dia memikirkan apa ini PMI ke depan. Ada sahabat? Oke. Jadi ada dua calon dari yang akan mencalonkan yang sudah terdaftar di BPK. Jadi harapannya 2 orang itu bisa memberikan pertanyaan. Sahabat Ikal Alvaro dan Erik Barwadi, dan juga calon ketua Kopri. Jadi ada 3 penanya. Kesempatan pertama saya berikan kepada Ikal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Apri yang sudah belajar dan menjadi mantan ketua cabang. Sebenarnya saya belum ada rencana bertanya tadi, cuma karena sudah disodorkan maka mau tidak mau, suka tidak suka harus bertanya. Ya, jadi karena ini buku pertama PLI, jadi buku pertama PLI Kota Gorontalo barangkali. Jadi saya barangkali hanya ingin meminta tips and trick dari narasumber, dari sahabat Kadir dan sahabat Donald. Bagaimana kira-kira? Jadi problem yang dijelaskan Kadir tadi, misalkan ya, jadi soal PLI dan persoalan akademik itu memang nyata. Saya pun mengalami banyak sekali teman-teman PNI yang ketika ber-PNI dia lupa dengan persoalan akademik. Bicara tanggung jawab sosial, padahal dia lupa juga tanggung jawab terhadap keluarga juga itu merupakan bagian dari tanggung jawab sosial. Nah, kira-kira bagaimana tips dari sahabat Kadir yang juga membincang Kak Kadir itu anak-anak PNI untuk didorong ke situ, untuk fokus dalam hal akademik, karena memang agak sulit dan agak susah memang berada pada posisi itu. Nah, kemudian itu dulu barangkali. Selanjutnya ada sahabat Ecing atau sahabat. Selanjutnya Erik Barwadi calon nomor 2. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para senior baik dari Romo Samsi selaku editor buku, para senior yang sudah menjadi narasumber, juga senior-senior yang sempat hadir di sana, dan terutama para sahabat-sahabat yang sempat hadir pada sore hari ini. Nah, saya hanya ingin menanyakan
ini kan di kepengurusannya sahabat APRI sudah ditandai dengan bahwa PMI memiliki gaya baru untuk menjaga gaya berpikir PMI itu dituangkan dalam literasi maksudnya. Nah, bagaimana cara senior khususnya itu Romo Samsus selaku editor juga sebagai ketua IKPW Provinsi Gorontalo menjaga bahwa ini tidak hanya tercatat di generasinya APRI, tapi juga akan berlanjut di bukan jadi itu sudah bukan lagi hal yang wah, tapi sudah harus menjadi tradisi untuk menjaga tradisi-tradisi itu juga sebab tujuannya untuk menulis sejarah perjalanan PMI lokal secara tuntas. Yang katanya tadi sahabat APRI bahwa hanya patah sampai di pertemuan dengan Prof. Usman Kahar. Jadi saya kira, jadi bisa dilihat dari situ bahwa PMI sebenarnya PMI Kota Gorontalo khususnya tidak lagi sekarang berpolemik, tapi memang dari dulu kemarin begitu. Tapi memang di kami berdua ini khususnya saya dan Ika itu memang kami kurang memaknai kata sahabat. Tapi sekurang-kurangnya pemahaman kami dari kata sahabat itu tidak akan melahirkan konferensi kos, begitu saya kira. Terima kasih. Selanjutnya dari Kopri, salah ketua Kopri, sahabat Ecing. Jadi diakumulasi dulu sejumlah pertanyaan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang sempat hadir dalam kegiatan konferensi sekaligus launching buku BMI. Langsung saja yang menjadi pertanyaan saya pertama, apakah kemudian buku BMI yang hadir atau di launching pada kesempatan kali ini itu murni merupakan bentuk rasa ingin hadirnya literasi PMI di Kota Gorontalo, atau juga itu adalah salah satu bentuk kegelisahan dari hadirnya problematika di PMI Kota Gorontalo. Kemudian saya sebelum sempat membaca bukunya karena memang belum ada sama saya cuma mau tanya apakah dalam buku tersebut juga membahas terkait dengan perempuan-perempuan PMI, karena menurut saya ketika menulis soal buku PMI maka Kopri tidak terlepas dari ruh dari PMI, sehingga ya kalau yang saya inginkan insya Allah ada yang membahas terkait dengan Kopri, biar antara PMI dan Kopri itu sama-sama bersinergi, tidak hanya PMI yang kemudian hadir sebagai yang kemudian eksis lah di Kota Gorontalo, tapi juga dengan Kopri itu sendiri. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Romo dapat lain buku, Ecing? Udah. Jadi ada 3 pertanyaan. Mereka ini perlu saya informasikan bahwa Erik dan Ikal juga ini adalah orang yang mendaftar di BPK. Jadi di proses konverjam itu sekarang pakai begitu. Jadi ada badan penyelenggara pelaksana konverjam. Nah, jadi di pertanyaan pertama dari Ikal, bagaimana kemudian membangun tradisi akademik di PMI yang bahkan anak-anak PMI menganggap bahwa soal akademik ini adalah soal yang sepele. Nah, kalaupun bersaing dengan organisasi HMI kan, misalnya kita mau beda di UNG itu banyak sekali orang-orang HMI yang menjadi dosen. Misalnya itu salah satu contoh kasus. Selanjutnya soal dari Erik itu bagaimana bahwa kepengurusan ini tidak hanya literasi ini tidak hanya ditandai dalam kepengurusan ini, tetapi bagaimana kemudian membangun gaya lagi seperti ini di kepengurusan selanjutnya, misalnya dengan tema yang berbeda soal literasi. Selanjutnya dari Ecing soal bangunan gerakan perempuan, terutama Kopri. Kesempatan pertama dari Kak Adi. Salam saja.
soal bagaimana tips. Persoalannya siapa yang mau akan menjalankan itu kalau ketika tipsnya ada begitu. Apakah itu akan istiqomah dijalankan atau tidak? Itu persoalannya. Sejauh ini memang belum ada yang istiqomah karena istiqomah itu berat. Beratnya pertama kita dibatasi oleh profesi masing-masing. Yang kedua kita dibatasi oleh kesibukan satu dan lain hal yang memang tidak bisa dibatasi. Kalau untuk bicara tips, gampang sekali. Pertama kita harus buat kurikulumnya. Sejauh ini yang kita buat selalu kurikulum. Saya juga agak bingung bagaimana PB bisa buat kurikulum tentang ada materi apa ya? Materi tentang soal analisis diri. Itu bagaimana menarasikan itu analisis diri? Bagaimana menarasikan itu? Analisis diri maksudnya apa? Pertanyaannya diri yang mana ini? Hah? Masa analisis diri dituang dalam kurikulum itu memang tidak masuk akal. Maksud saya adalah PMI di Gorontalo harus menggodok ulang apa yang menjadi kurikulum dasar daripada PBPMI. Minimal analisis lokalitas Gorontalo itu penting. Mungkin yang dimaksud analisis diri itu mengenali tentang medan taruhnya masing-masing. Bukan analisis diri kita ini, bukan. Kalau kamu kenal diri, pergi sama kiai sana. Begitu. Habis kiai ke kiai. Begitu. Kalau analisis diri hanya habis di rokok, hanya habis di game, bukan analisis diri namanya itu bioma ada bernama. Serius. Bioma ada bernama itu. Karena yang arafa itu yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Tapi butuh proses. Harus butuh proses jatuh bangun. Ini yang nggak ditahu. Karena DP makam sama-sama di situ. Itu kelihatan dari DP status-status. Kayak gitu. Tips yang kedua, soal tips yang kedua adalah kita identifikasi. Misalnya di Raya MIPA itu berapa orang yang jurusan biologi, berapa orang yang jurusan matematika, berapa orang yang jurusan fisika. Nah, tipsnya caranya adalah kita butuh persentase jurusan. Mana anak PMI yang punya jurusan basic kimia, matematika, fisika di ruang sains? Bagaimana cara melakukan menguji itu? Uji mereka dalam hal tugas akhir. Jadi dibuatkan kurikulum, misalnya tentang jurusan kimia, ambil DP studi kimia secara umum, jangan yang khusus. Kalau khusus tidak mungkin tertemukan kan. Kalau bicara khusus itu bicara soal rumus. Masa saya ilmu sosial, masa mau bicara rumus kimia? Di mana ada konek? Ada konek. Tapi bagaimana menggunakan analisis kimia melihat kenyataan? Macam contoh matematika, 1 tambah 1 itu 2. Fakta sosial 2 itu tidak bisa dibantah, namanya fakta-fakta. Tapi dalam kerangka ilmu sosial, matematika itu bisa diterjemahkan menjadi 4. Karena 1 ada 1, di hasilnya ada 2, jadi ada 4. Ada 4 objek yang bisa dianalisis dari situ. Kira-kira begitu. Begitu. Jadi melihat masalahnya gunakan matematika secara umum, jangan pakai rumus. Kalau pakai rumus soal logaritma melihat kemiskinan karena konek. Karena konek karena ilmu matematika itu ilmu eksakta, ilmu kenyataan. Maka gunakan narasi matematika itu melihat itu. Dan tuangkan dalam kurikulum. Ada anak PMI yang jurusan matematika yang semester 6 yang menulis tentang ada DP proposal, itu diuji. Mau angka kayak mau apa kayak, yang penting dia anak PMI dan punya potensi akademik, itu harus diuji. Jangan bicara negara terus. Kalau kita bicara negara terus, itu akan berbenturan dengan basic ilmunya. Ini PMI cuma bicara negara-negara, tidak usah kuliah. Saya ancam PMI yang ada. Apa mana itu? Coba. Nah, di ruang itu PMI juga harus memfasilitasi itu. Dari dulu semenjak sampai dengan sekarang, yang katanya rombongan itu hanya, kalau bicara akademik tanya saja, patah-patah. Saya ini kamu sudah 2004, saya kelas 2012. Karena bau usaha itu organisasi itu. Jatuh ganti lagi. Sampai urusan perempuan kan? Serius? Sampai urusan perempuan ada itu juga. Ini juga susah. Jangan cuma pengurus cabang, mau pengurus saya, mau mencari anak PMI. Jangan, itu cedera. Kenapa? Cedera. Karena serius ini, saya ini pengalaman saya tidak usah cerita, orang tahu sekali itu. Kalau saya cerita itu, menyakitkan. Serius. Karena apa? Cuma bicara negara, akhirnya bosan. Kita misalnya harus apa-apa dibentuk, tidak lagi jadi bentuk kelompok diskusi. Mana yang suka ada bicara paradigma, aswanya, Indonesia, sejarah bangsa, filsafat, dan sosial.
Oh, diskusi sampai tengah malam. Pas besoknya cek praktek 1 minggu kemudian ada yang tidak datang. Karena apa alasan? Gak banyak tugas, gak banyak ini. Terus tidak punya stok anak ini yang mampu memfasilitasi di ruang itu. Akhirnya tidak datang karena apa? Ada tanggung jawab akademiknya yang juga dia urus. Nah, tolong lemah di situ. Nah, di kepengurusan hari ini nanti saya bantu bagaimana merumuskan kurikulum itu. Tapi habis itu analisis sendiri apa itu mesti jelas. Ada Roma, ada orang kan sosial obat. Lagi, ini wajib. Kalau dia macam-macam nanti kasih tahu. Boleh. Lalu kemudian siapa? Erik, soal apa? Kita jangan dulu bicara besar-besar apa yang akan kita lakukan ke depan. Konsep itu di buku ini digali terus apa yang menjadi catatan-catatan tulisan-tulisan dari setiap kawan-kawan. Karena temanya di sini beragam. Kita juga harus tunggu pertanggungjawaban akademik dari setiap orang yang menulis buku ini. Kita butuh itu. Tidak mungkin hanya Donald dan Romo di sini. Harus ada apa sih? Apa maksud dari tulisan ini? Apa imbasnya? Baik secara jangka pendek maupun jangka panjangnya apa imbasnya? Apa yang harus dilakukan dalam tulisan ini? Tidak hanya semua begitu. Nah, saya rasa ini harus dikawal. Begitu Apri. Jangan bicara pada menyusun buku, tapi bagaimana? Saya yakin ketika buku ini akan ditindaklanjuti secara sabar, digali apa yang menjadi manfaat dalam tulisan setiap kawan-kawan, ini juga akan menghasilkan buku yang lebih baik. Saya kira seperti itu. Tentu dengan perspektif yang lebih tajam begitu. Karena kita terlalu umum. Ini bisa saja kumpulan dari reaksional, emosional. Kalau saya kan baca cuma setengah. Saya baca sekitar 3 jam. Kata ketawa saya ini di sisi lain pertama sedih, di sisi lain ketawa karena ada di sini semua. Karena ada satu bab itu di halaman 96 kalau tidak salah. Ada satu tulisan yang menjelaskan tentang memang susah mau diterima dengan akal sehat. Karena itu kenyataan ditolak, benar ditolak itu kenyataan, tidak ditolak juga itu bagian daripada kenyataan, jadi susah. Jadi yang namanya fakta sejarah itu. Fakta sejarah adalah bagian dari generasi pelaku-pelaku yang ada di dalamnya tidak bisa dinafikan. Begitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya adalah kalau untuk tips kita buat sama-sama dengan kurikulum, tapi kurikulumnya harus berbasis pada akademik, ya. Berbasis jurusan atau berbasis fakultatif. Nah, soal gerakan perempuan ada satu. Nah, tadi kan saya bilang perempuan jangan coba dipecat. Yang ini jangan pacar yang kopi-kopinya. Dan yang serius. Artinya apa ini serius? Ini bukan hal melarang, bukan. Tapi saya tidak percaya kalau sudah ada tunangan. Diskusi pertama datang. Ketika sudah nggak ngana panggil diskusinya nggak ada, pikir coba kak ngana. Serius. Itu kenyataan deh. Banyak korban sejarah. Habis diskusi dia mau ditanggapi karena sudah dipecari. Mau ngana senior, ngana kita pecowok, wah. Jadi dia melihat ada dalam 2 hal. Kalau ngana kita pecowok, ngana mau diskusi kita balas apapun harus mengaruh kita. Tapi kalau ngana gerakan, ngana kita ke senior, tidak ada hukuman apa-apa, oh kita turun. Nah begitu, jadi kita jebakan kalau pacaran sudah selesai. Nah untuk perempuan dalam hal ekonomi itu teman-teman Ibnu Budi Pulang itu sudah melakukan yang namanya ekonomi kreatif. Dia bicara, ada bicara. Ini saya dapat dari satu senior dari Ustaz. Dia bilang untuk bisa mandiri, kamu kan perempuan, coba kamu kumpul iuran mandiri. Dalam 1 minggu misalnya kamu kumpul misalnya 10.000. Tidak usah berat. Kalau yang berat ambil standarnya 50 dalam 1 bulan. Kamu kali dalam misalnya katakan 15 orang kali dalam 1 bulan seberapa? Baru itu uang kamu gunakan, kamu beli bahan-bahan kue, kamu bikin kue, setelah jadi itu kue, kamu jual itu kue sama senior. Kalau untuk masalah teori gampang, lebih teori, masalah pengetahuan nanti aku bantu. Tapi untuk logistik itu saya rasa kamu juga jadi masalah. Serius, jadi masalahnya sebetulnya nanti Donald yang tambah. Ini harus bincang-bincang juga sama Apri, sama Ika, sama Erik, supaya juga jangan cuma ahli pabrik tapi juga ahli dalam membuat kue. Kan perempuan juga tidak cuma ahli pabrik tapi ahli membuat kue juga harus tahu. Selanjutnya kan.
Yang pertama. Yang pertama membangun tradisi akademik di anak Oke. PMI. Hanya tambahan untuk ini saya senang nih kalau sekedar perpanjangan lidah. Jadi tambahan untuk penyampaian Kak Adil tadi, kalau bisa untuk mengevaluasi diri itu, saya justru terinspirasi dari data yang digunakan oleh kemarin Muktamar Pemikiran Dosen PMI. Nah ternyata dibagi Google Form. Jadi di situ terlacak mana dosen yang asisten ahli, kemudian yang belum ada stopus dan sebagainya. Jadi ke depan nanti bisa bagi itu data Google Form, kemudian dibagi ke seluruh PMI di bawah PC PMI Kota Gorontalo, kemudian dilihat kadernya seperti apa, gambaran kadernya seperti apa, misalnya tingkatan studinya, kemudian jurusan-jurusannya apa dan sebagainya, kemudian dari peta itu, gambaran peta itu, kemudian kita bisa menentukan kebijakan selanjutnya. Gitu. Nah, selanjutnya nanti konsultasi dengan Kak Kader ketika sudah punya data. Yang kedua, oke, ya. Kalau saya tetap gerakan literasi, karena bagi saya untuk gerakan selanjutnya itu, karena problem mendasar dari permasalahan-permasalahan belakangan ini karena kurangnya literasi atau minimnya literasi. Plus literasi itu juga cara sederhana untuk meningkatkan karakter, kemudian kualitas pengetahuan dan sebagainya. Karena kalau motif ini dengan menggalang, kebetulan saya bagian dari gerakan menulis buku Indonesia, saya koordinator Jawa Barat kemarin itu. Kata Lenang Manggala waktu kita ikut seminarnya itu, kata Lenang Manggala, cara sederhana untuk menjaga atau meningkatkan karakter atau kesejahteraan seseorang itu melalui budaya literasi. Karena dengan budaya literasi, seseorang itu mampu secara akumulatif itu membaca, berpikir, menulis, sekaligus berkreasi. Nah, cara paling singkat untuk meningkatkan karakter itu atau budaya literasi itu adalah dengan menulis. Karena lewat proses menulis tercakup semua yang membaca, berpikir, dan menulis sama berkreasi. Menulis itu paling penting. Dan ini berikutnya, kalau bagi saya mau tidak mau harus dorong untuk menulis dan menerbitkan buku yang baru untuk jilid yang kedua dan seterusnya. Dan ini pemantik saya kira. Kemudian yang ketiga terkait dengan gerakan perempuan. Saya sebenarnya yang sampaikan oleh Kak Kadir tadi. Secara umum organisasi itu bagi saya untuk menjadi pemimpin itu sebenarnya ini inspirasinya dari karakter Purdani, dan bagi saya semua pemimpin di Indonesia itu pada dasarnya punya tiga karakter hal. Itu karakter pemimpin lokal. Yang pertama itu dipilih sebagai pemimpin karena bijaksana, dipilih sebagai pemimpin karena punya kekuatan, kemudian dipilih sebagai pemimpin karena punya kekayaan. Jadi untuk membangun karakter pemimpin leadership di PMI juga kalau bisa orientasinya tiga itu. Saya tidak ragu dengan orientasi yang kedua. Kalau pengetahuan atau cara sederhana untuk membuat kebijaksanaan itu adalah dengan pengetahuan. Karena bagi saya itu yang kurang dari ini. Yang paling menjadi nama minkum berarti nautun derajat. Jadi Allah tidak akan mengangkat derajat satu kaum. Itu hanya dua hal, kecuali dua hal. Yang pertama beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi untuk meningkatkan kebijaksanaan mau tidak mau dengan cara berpengetahuan. Dan saya tidak ragu untuk ini. Kemudian yang kedua, kekuatan. Kekuatan itu kalau dalam konteks saat ini beda dengan konteks pemimpin lampau, itu berkelahi. Tapi kekuatan saat ini kekuatan jaringan. Bagi saya tidak ragu dengan kekuatan jaringan PMI. Tapi pakar kita ini ketiga, yaitu tentang sumber daya ekonomi. Karena ini antara kekuatan jaringan dengan kenapa kekuatan itu untuk menjaga kita dari safety, keamanan dari rasa takut, lapar dan sebagainya. Kemudian lapar juga urusan ekonomi, urusan perut. Ini kayak di surat Al-Quraish, alladzi at'amahum min ju' alladzi at'amahum min ju'in alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Jadi ada dua, ju' dengan aman. Dari lapar dengan keamanan. Jadi dua hal itu. Jadi tiga pilar itu sudah dilakukan, sudah ada pengetahuan, keamanan, sama kelaparan itu termasuk dengan ekonomi. Nah bagi saya itu penting juga dipikirkan untuk
PC PMI cabang Kota Gorontalo periode berikutnya harus ada bidang yang fokus untuk membangun. Kalau di Ciputat saya lihat sudah ada bidang khusus untuk entrepreneurship. Jadi entrepreneurship mulai digalakkan karena tidak semua nanti di antara kalian itu yang akan jadi politisi dan sebagainya. Pasti ada jadi pengusaha. Nah minimal pengusaha tersebut yang akan membiayai yang politisi ini. Jadi biar nggak ada yang ngambil dari ini dana dari cukong dan akhirnya berkiblatnya ke cukong dari kepentingan cukong dan sebagainya. Saya kira itu penting dan membangun kesadaran entrepreneurship juga penting dan kalau bisa menempatkan kader-kader dan calon pengusaha di situ. Nah, biar ketika cetak buku nanti ke depan itu kita tidak jauh-jauh langsung ke bidang itu. Saya kira itu penting karena saya justru ingat ya, pesan kiai saya sebelum saya ke sini. Ini pesannya sederhana. Saya minta wejangan untuk apa istilahnya kehidupan dan sebagainya seperti tempat yang baru. Gorontalo saya anggap sesuatu yang baru pasca 5 tahun di Jakarta. Kita Kiai Hamdan Rashid ini beliau pakai surat At-Taubah ayat 122. Ini juga penting kan Kak Adi memilih wa makana mu'minu liyanfiru kafatan ila akhir ayat. Artinya apa di ayat itu ada 2 hal. Jadi tidak sepatutnya semua orang itu terjun ke medan perang. Harus ada yang mengambil atau menjaga ilmu pengetahuan untuk memberi peringatan. Bagi saya kader-kader PMI juga seperti itu. Kalau politik dan sebagainya itu konflik dan sebagainya itu medan perang, jangan semua terjun ke situ. Harus ada ambil bagian di ilmu pengetahuan. Saya kira itu penting. Dan Kak Adit membuktikan itu beliau patron saya karena beliau ini lepas konflik dan sebagainya. Saya kira demikian. Allahumma barik lana wa lakum. Waalaikumsalam. Baik, karena 10 menit lagi kita akan buka puasa bersama. Beberapa penyampaian tadi yang disampaikan oleh sejumlah narasumber, kemudian sejumlah pertanyaan yang lahir tadi. Jadi dalam kesimpulan saya kurang lebih misalnya Pak Kadir meminta kepada pengurus cabang terutama dan juga tentu senior-senior yang saat ini sebagai dosen di berbagai kampus untuk kemudian sama-sama menindaklanjuti apa yang menjadi isi substansi dari buku ini supaya memang rencana tindak lanjut setelah kepengurusan ini memang betul-betul bertanggung jawab apa yang disampaikan melalui buku. Nah selanjutnya Kak Donald untuk kepengurusan selanjutnya bahwa karena hari ini sudah lahir satu buku yang menandai sejarah perjalanan PMI di Kota Gorontalo, maka harus ada loncatan lebih progresif lagi untuk kepengurusan selanjutnya. Kemudian harapannya untuk buku selanjutnya tidak lagi bersifat antologi, tapi kemudian bisa 1 atau 2, 3 orang kader PMI yang menulis secara keseluruhan. Saya kira ini beberapa hal yang menjadi kurang lebih diskusi kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan tentu harapan saya sebagai ketua cabang yang akan nanti terpilih bisa betul-betul mampu menjalankan PMI Kota Gorontalo ke depan. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan. Allahumma fiqina kunturik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.